Bakpao, bakpaunya bakpao. Bakpao, bakpao. Wah, ada tukang bakpao. Enak tuh kayaknya. Jadi lapar lagi nih aku. Kamu sih memang lapar terus. Yuk kita beli bakpaonya Naomi. Fahmi, jangan lupa tanya dulu ke mamangnya. Halal nggak tuh bakpaunya? Iya. Mang, beli bakpaonya dong. Bakpaonya halal kan, Mang? Halal atuh, Cep. Tuh, lihat di gerobaknya Mamang. Ada logo halalnya dari MUI. Pokoknya mah, bakpao Mamang dijamin halal dan enak. Oke deh, Mang. Minta satu ya bakpaonya, yang rasa coklat. Siap, Cep. Berapa mang bakpaunya? 5.000 aja, Neng. Aduh, uangku ketinggalan nih. Di kantong cuma ada 2.000. Eluh. Ada apa, Naomi? Ini loh, uangku cuma 2.000. Tapi harga bakpaunya 5.000. Kurang uangku. Oh, begitu. Nih, aku pinjamkan 3.000. Tapi besok kamu kembalikan 5.000 ya. Nah, Loh, kok begitu? Memangnya kenapa? Kan aku sudah meminjamkan uangku. Nggak mau kalau begitu. Masa pinjam 3.000 kok harus kembalikan 5.000? eluh, Dek. Udah atuh, jangan ribut di sini. Jadi gak belinya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Wah, kebetulan ada Pak Ustadz. Loh, memangnya ada apa, Mang? Ini, Tat. Neng Naomi mau beli bakpao. Tapi pas mau bayar, ternyata uangnya teh kurang. Cep Fahmi mau pinjamkan 3.000. Tapi dengan syarat harus dikembalikan 5.000. Neng Naominya teh nggak mau. Astagfirullahalazim. Benar begitu, Fahmi? Iya, Pak Ustadz. Kan lumayan. Fahmi bisa untung. Hehe. Aduh, Fahmi. Tidak boleh seperti itu. Jika kita meminjamkan uang sebesar 3.000, maka yang harus kita terima kembali adalah 3.000. Tidak kurang dan tidak lebih. Tuh Fahmi, tidak boleh seperti itu tahu. Loh, memangnya kenapa, Pak Ustadz? Apabila hutang 3.000 dikembalikan 5.000, maka tambahan 2.000 itu disebut riba. Dalam agama kita, riba itu merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, berarti apa yang Fahmi lakukan tadi harus dihindari ya, Pak Ustadz? Betul. Orang yang berhutang berarti dia sedang membutuhkan bantuan kita. Karena itu, kita tidak boleh memberatkannya dengan hutang yang ditambah jumlahnya. Nanti Allah bisa tidak cinta lagi terhadap kita. Astagfirullahaladzim. Hampir saja Allah marah sama Fahmi. Kalau begitu, ini uangnya Naomi. Kamu tidak usah kembalikan. Wah, beneran nih. Nah, kalau itu namanya sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka dengan orang yang bersedekah. Hehe, Fahmi gitulah. Ya udah, makasih ya Fahmi. Tapi nanti aku tetap kembaliin uang kamu. Karena aku kan cuma pinjam. Nah, biar lebih disukai Allah, gimana kalau Cep Fahmi beli lagi bakpaunya 5? Enak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Mardiana. Tadi kan di awal kakak sudah menampilkan potongan video animasi. Kira-kira apa sih yang adik-adik pikirkan ketika melihat video animasi tadi? Jangan bilang adik-adik sedang memikirkan bakpao nih gara-gara bulan puasa, jadi memikirkan banyak makanan. Tapi kita tidak akan membahas mengenai bakpao. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah interaksi yang ada di dalam video animasi tadi. Interaksi jual beli. Jual beli ini sudah ada sejak zaman dahulu. Namun istilah yang dipakai bukan jual beli, tetapi barter. Barter merupakan kegiatan saling tukar-menukar
untuk memenuhi kebutuhan pokok. Nah, seiring perkembangnya zaman, barter ini istilahnya berubah menjadi jual beli dengan menggunakan alat tukar yang sah, yaitu berupa uang. Nah, adik-adik, sejak zaman dahulu itu, jual beli itu sudah ada kan? Apalagi nih tokoh dalam Islam yang sukses dalam melakukan jual beli dalam perdagangan, yaitu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melakukan jual beli dengan jujur, sukses sehingga menarik saudagar kaya Siti Khadijah untuk tertarik di dalam perdagangan jual belinya itu. Wow, sukses sekali bukan baginda Rasul? Nah, sampai-sampai trik dan tips yang dilakukan oleh baginda Rasul ini diikuti oleh sahabat-sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Kedua sahabat beliau juga ikut sukses nih gara-gara mengikuti jalan atau cara berdagang yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, jadi setelah mendengar kisah tadi, apa sih kira-kira arti dari jual beli itu? Nah, jadi pengertian dari jual beli ini secara bahasa adalah pertukaran atau saling menukar. Sedangkan dalam ilmu fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lainnya yang sebanding, atau juga bisa dikatakan menukar uang dengan barang yang kita inginkan. Jadi sudah mengerti kan pengertian dari jual beli ini? Nah, jual beli ini itu tidak sembarangan dilakukan. Misalnya ketika kita melakukan jual beli, barang yang saya beli itu menjadi milik saya, sedangkan uang yang saya berikan untuk membeli barang tersebut menjadi milik penjual. Nah, adik-adik, perlu kalian ketahui, jual beli ini tidak sembarangan dilakukan, harus sesuai dengan rukun dan syariat yang berlaku. Nah, jadi ada sebuah kisah, jadi Rasul pernah ditanya oleh sahabat, kira-kira pekerjaan apa sih yang paling baik? Rasul menjawab, pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangan kita sendiri dan jual beli yang dilakukan dengan baik. Wah, berarti jual beli ada yang tidak baik. Ya, memang benar. Jadi, jual beli itu memang baik, tetapi ada juga yang tidak baik karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. Jadi, hukum jual beli itu ada 4 adik-adik. Yang pertama adalah mubah, berarti boleh. Yang kedua, hukumnya wajib. Ketika kita memiliki hutang, kita wajib menjual barang yang kita miliki untuk membayar hutang kita. Dan yang ketiga, hukumnya adalah sunnah. Ketika kita bertemu dengan sahabat kita yang memerlukan barang kita disunahkan untuk menjual barang milik kita. Dan yang keempat itu adalah haram. Haram itu berarti, ya, tidak boleh, dilarang seperti itu. Dimana ada di dalam sebuah ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahalallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Jadi adik-adik, jual beli ini juga ada yang diharamkan, apalagi yang mengandung riba. Nah, jual beli ini harus sesuai dengan rukun dan syariat yang berlaku agar dapat diridhoi oleh Allah dan juga dapat kita harapkan jual beli yang kita lakukan dapat sukses. Apalagi kalau kita ingin menjadi seorang pedagang yang sukses seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik-adik, perlu kalian ketahui, apa sih kira-kira rukun dan syarat dari jual beli ini? Rukun jual beli ini ada 4. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya alat tukar yang sah. Dan yang ketiga, adanya barang yang dijual. Dan yang keempat, adanya ijab qabul. Nah, ada 4 ya. Ingat kan adik-adik, ada 4 rukun dari jual beli. Kemudian, syarat dari jual beli. Syarat-syarat jual beli itu ada 3. Yang pertama yaitu syarat penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus berakal, balik, dewasa, dan juga tidak dalam paksaan. Yang kedua yaitu syarat barang yang diperjualbelikan. Barangnya itu harus suci atau dapat disucikan. Yang kedua, barang itu juga harus bermanfaat, jelas kepemilikannya, jelas bentuk, warna, dan ukurannya. Dan diusahakan barang tersebut dilakukan serah terima secara langsung. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu syarat
ijab qabul. Syarat ijab qabul harus sesuai dengan ijab. Adanya kesepakatan harga dan barang. Qabul atau akadnya itu diusahakan dilakukan sesegera mungkin karena sebab itu adalah janji. Dan juga tidak mengikut sertakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan akadnya. Nah, jadi ada 3 ya syarat-syarat dari jual beli. Kemudian adapun ciri-ciri dari jual beli. Ciri-ciri jual beli ini ada 2 jenis. Yang pertama yaitu jual beli yang diperbolehkan. Dan ada juga ciri-ciri jual beli yang tidak diperbolehkan. Jual beli yang diperbolehkan itu ada 6. Yang pertama yaitu telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jenis barang yang diperjualbelikan harus halal. Jenis barangnya juga harus suci. Terus memiliki manfaat. Dan atas dasar suka sama suka. Dan yang terakhir yaitu harus saling menguntungkan. Ciri-ciri jual beli yang tidak diperbolehkan. Ada 7. Yang pertama yaitu adalah jual beli barang-barang yang haram. Yang kedua, memperjualbelikan barang-barang yang dapat merusakkan pasar. Dan yang ketiga, memperjualbelikan barang hasil curian. Yang keempat, memperjualbelikan dengan syarat tertentu. Yang kelima, memperjualbelikan barang-barang hasil tipuan atau memperjualbelikan barang dengan tipuan. Yang keenam, memperjualbelikan barang yang belum tentu jelas bentuknya, seperti ikan di dalam kolam. Yang ketujuh, memperjualbelikan barang hasil timbunan. Nah, adik-adik, jadi ada 6 ciri-ciri dari jual beli yang diperbolehkan dan 7 ciri-ciri jual beli yang tidak diperbolehkan. Sudah paham kan? Jadi apa saja yang berkaitan dengan jual beli seperti pengertian jual beli, hukum jual beli, rukun jual beli, syarat maupun ciri-ciri dari jual beli. Terima kasih adik-adik atas waktunya untuk menonton